Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan Demokrasi Indonesia, pertemuan 9 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Bina Sara Informatika. Berikut nama kelompoknya, yang pertama ada Dani Ramadan dengan NIM 171900765 dan saya sendiri Muhammad Rian Perdana dengan NIM 171900759. A. Konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Setiap warga negara mendambakan pemerintahan yang demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Setiap negara mempunyai ciri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Gagasan tentang demokrasi secara sederhana seringkali nampak dalam ungkapan, cerita, atau mitos. Apa sebenarnya demokrasi itu? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan kratein. Demos berarti rakyat, dan kratos kratein berarti berkuasa atau kekuasaan. Menurut asal kata ini, demokrasi dapat dimengerti sebagai rakyat berkuasa atau kekuasaan rakyat. Pengertian tersebut tampak bahwa kata demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negaranya dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong untuk menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi pengakuan yang sama. Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Apa kekhasan demokrasi Indonesia itu? Menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik tahun 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apakah sebelum muncul istilah demokrasi Pancasila, bangsa Indonesia sudah memiliki tradisi demokrasi? Ada baiknya kita mengikuti pendapat Dr. Andes Muhammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia tentang hal tersebut. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan tiga hal. Yang pertama, cita-cita rapat, cita-cita massa protes, dan cita-cita tolong-menolong. Tiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah daulat rakyat, tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial. B. Perlunya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Hingga sekarang ini, masih menyaksikan sejumlah persoalan tentang kelemahan praktik demokrasi kita. Beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media jejaring sosial adalah yang pertama, buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Dan yang ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Dan yang keempat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifik, penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah yang pertama, pendidikan yang rendah menyebabkan rakyat kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. Yang kedua, tingkat ekonomi rakyat yang rendah. Dan yang ketiga, partisipasi politik rakyat. Adapun perihal demokrasi membuang kedaulatan rakyat terjadi karena adanya kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki, di mana kekuasaan terpusat pada kelompok kecil elit. Sementara sebagai besar rakyat, demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. C. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Setidak-tidaknya ada tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, paham sosialis Barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar peri kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya.
Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Akan tetapi, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik terkecil seperti desa di Jawa, nagari di Sumatera, Banjar di Bali, mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa kita akan meminjam dua macam analisis berikut. Yang pertama, paham kedaulatan rakyat sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Misalnya, pada abad ke-14 sampai abad ke-15, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatuhan. Yang kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara. Karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena pemilikan bersama tanah desa ini, hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. Hal inilah yang mendorong tradisi gotong royong dalam memanfaatkan tanah desa yang selanjutnya merembet pada bidang-bidang lainnya, termasuk pada hal-hal kepentingan pribadi, seperti misalnya membangun rumah, kenduri, dan sebagainya. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid monoteisme dalam keyakinan ini hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Kelanjutan logis dari prinsip tauhid adalah paham persamaan, kesederajatan manusia di hadapan Tuhan yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Bahkan seorang utusan Tuhan tidak berhak melakukan pemaksaan itu. Yang ketiga, sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena yang sering dirujuk sebagai pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Sedangkan sejak pertengahan 1300 Masehi, karena kemunduran ekonomi, korupsi, dan peperangan, pemerintah demokrasi di Eropa digantikan oleh sistem pemerintahan otoriter. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Dani Ramadan. Ya, selanjutnya ada dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan perubahannya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949, UUDS tahun 1950, kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga pemusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Next. Next. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Lembaga Permusyawaratan Rakyat, yakni MPR. Sebelum dilakukan perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi di negara. Dengan ketentuan baru ini, maka terjadilah perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita. Perubahan dari sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem horizontal fundamental dengan prinsip check and balance, saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Dalam kaitan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, timbul kewenangan baru bagi MPR, yakni melantik presiden dan wakil presiden, Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan lain yang muncul bertentuan Pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR berwenang memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar 1945. Next. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam upaya mempertegas pembagian kekuasaan dan menerapkan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi yang lebih
ketat dan transparan, maka ketentuan mengenai DPR dilakukan perubahan. Jika diperhatikan, ternyata yang berubah dari ketentuan tersebut adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Kedua ketentuan lainnya yakni susunan dan masa sidang DPP tetap tidak berubah. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah. Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah merupakan hal baru bagi Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini diatur dalam bab tersendiri dan terdiri atas 2 pasal, yaitu pasal 22C dengan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas. Mengapa dikatakan khas? Sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Demikianlah dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita, yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi. Dinamika ini tentu saja kita harapkan akan mendatangkan kemaslahatan pada semakin sehat dan dinamisnya demokrasi Pancasila yang tengah melakukan konsolidasi menuju demokrasi yang matang. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi segenap komponen bangsa. Next. Demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi itu selain memiliki sifat universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang berada di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ketengahan atau 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh para pembentuk negara Republik Indonesia sebagaimana diletakkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mengapa kehidupan demokratis itu penting? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk partisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. 3. Bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? Sebagai negara demokratis, Indonesia menerapkan sistem pemilu sebagai rakyat bebas memilih calon pemimpin maupun pejabat. Sikap terbaik jika memperoleh kepercayaan adalah mensyukuri, sebab selain tidak banyak orang memperoleh kepercayaan tersebut, juga pada hakikatnya merupakan nikmat dari Tuhan. Selain salah satu cara untuk bersyukur adalah selalu ingat akan tugas kepemimpinan yang diemban, yakni memimpin umat mencapai tujuan dengan ridha Allah. Apabila ia beriman dan bertakwa, maka tugas-tugas kepemimpinannya itu akan disyukuri sebagai amanah dan sebagai kewajiban mulia agar mampu dilaksanakan dengan baik. Next. Kesimpulan yang pertama, secara etimologis, demokrasi berasal dari kata bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kerajaan yang berarti pemerintah atau kekuasaan. Jadi demos kerajaan berarti pemerintah rakyat, pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Secara terminologi, banyak pandangan tentang demokrasi. Tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pula kehidupan bernegara dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Yang ketiga, berdasar ideologi. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam pemerintahan perwakilan. Yang keempat, demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar warga negara. 5. Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan
Kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal dan terrumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut. Yang keenam, sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara. Sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Baik, dengan berakhirnya pemaparan materi dari Saudara Dani, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.